Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Hatiku fresh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Istiadat zero. Amin. Oke anak-anak, semoga setelah tadi kita membaca doa, pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Ada semua ya? Hebat. Nah, kalau gitu, udah pada siap belum nih untuk belajar? Coba Ibu cek dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi anak-anak, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bola bilangan. Iya, pintar. Coba sebutkan contohnya. 2, 4, 6, 8. Ya, hebat. Nah, terus pada pertemuan sebelum-sebelumnya juga kita sempat belajar tentang satuan dalam pengukuran, betul? Satuan panjang, betul? Contohnya seperti apa? Sentimeter. Iya. Nah, itu semua ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Coba kenapa sih kita perlu mempelajari tentang pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku? Nah, kita perlu mempelajari tentang pengukuran luas karena di kehidupan sehari-hari kita akan sangat akrab sekali dengan yang namanya pengukuran. Nah, misalnya kalau anak-anak mau membuat kerajinan atau rumah-rumahan, itu pasti si bahan-bahannya itu harus diukur dulu, betul? Kalau nggak diukur apa yang terjadi? Kalau nggak diukur berarti nanti ada yang nggak cukup atau ada yang kekecilan, kebesaran, betul? Ya. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bisa mengukur dan membandingkan antara pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku. Adapun alurnya yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama, Ibu akan menanyakan dulu video, nanti anak-anak simak ya videonya. Kemudian nanti kita akan melakukan suatu percobaan dan mengisi LKPD. Setelah itu diskusi antar kelompok. Setelah itu hasil diskusinya dipresentasikan ke depan dan akhir pembelajarannya kita akhiri dengan evaluasi. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menanyakan suatu video, nanti anak-anak simak ya. Setelah tadi kita menonton video, apa yang anak-anak temukan? Kertas-kertas yang kecilan. Iya, kebesaran kekecilan, apalagi? Iya, kadonya terlalu besar, apalagi? Nah, anak-anak, itulah tadi salah satu contoh kalau kita tidak menerapkan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi, pas kita membungkus kado, kalau kita nggak diukur, jadi kadonya nggak kebungkus ya, karena kertasnya kekecilan. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk pengukuran ya. Tapi sebelum itu, sebelum mengisi ke LKPD, Ibu akan membagi dulu kelompok. Kelompoknya cukup 2 kelompok, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nah, Ibu akan membagikan kertas LKPD.
karton yang telah disediakan. Coba mana kertas origaminya? Ya, sekarang coba diletakkan di karton. Oke anak-anak, udah selesai semua? Coba sekarang presentasikan di depan hasil diskusi anak-anak dengan kelompoknya. Yang pertama kelompok A terlebih dahulu, boleh ke depan. Siapa semuanya? Jumlah kertas origami 5. Jumlah buku tulis 2,5. Jumlah karton yang menggunakan penggaris 10. Jumlah meteran 904. Jumlahnya tidak sama kecuali meteran dan penggaris. Ya, sekarang untuk nomor 1. Teman-teman, apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok A? Coba kelompok B ke depan. Sebutkan jumlah-jumlahnya. Tadi yang pakai kertas origami, menggunakan berapa kertas origami? 6. Terus yang menggunakan buku tulis, 3. yang menggunakan jengkal, 8. yang menggunakan penggaris dan meteran. 904. Jadi kesimpulannya Tidak sama kecuali penggaris sama meteran. ya tentang kelompok B. Nah, anak-anak coba tadi yang origami di kelompok A hanya menggunakan 5 kertas origami, sedangkan di kelompok B menggunakan 8 origami ya. B berapa? 6 origami. Tuh, padahal bidang yang diukurnya sama semua. Tapi kenapa beda? Karena tadi yang kertas origami, jengkal, dan buku itu namanya kita menggunakan pengukuran menggunakan satuan yang tidak baku. Artinya satuan tidak baku itu satuan yang jumlahnya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan benda apa yang akan kita gunakan untuk pengukuran. Sedangkan tadi yang menggunakan meteran dan penggaris jumlahnya sama, yakni 904, karena penggaris dan meteran itu merupakan pengukuran baku. Ya. Jadi coba nih menurut anak-anak apa sih pengertian dari pengukuran menggunakan satuan baku dan tidak baku? Coba tangan. Pengukuran baku mas hasilnya sama Bu. Kalau pengukuran tidak baku hasilnya beda-beda. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk. Jadi pengukuran baku itu pengukuran yang hasilnya itu sudah disepakati oleh semua orang. Seperti misalnya satuannya itu kan sentimeter, meter, meter persegi dan sebagainya. Kalau kita mau mengukur yang kecil kayak gini, kita bisa menggunakan sentimeter. Tapi kalau misal kita mau mengukur luas lapangan, luas lantai di rumah, kita bisa menggunakan ini meter, satuannya meter ya. Jadi kalau yang benar-benar kecil menggunakan sentimeter, kalau yang luas-luas menggunakan meter. Iya, benar. Coba ada yang masih ingat gak? 1 meter itu berapa sentimeter? Nah, pintar. 1 meter itu 100 sentimeter. Anak-anak sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Boleh hasil? Itu dapat menggunakan baku, satuan baku dan satuan baku. Ya, Bapak siap pertanyaan dari hasil tentang hasil. Nah, tadi pertanyaannya kapan kita menggunakan satuan baku dan tidak baku? Kalau kita mau mengukur sesuatu itu
nih, kita mau membeli karpet di rumah. Nah, gimana caranya biar waktu kita membeli karpet itu karpetnya ke kekecilan atau kebesaran? Caranya dengan mengukur dengan satuan baku, dengan meteran. Misal karpetnya 2 meter misalnya. Nah, jadi itu bisa menggunakan satuan baku. Adapun kalau kita menggunakan satuan yang tidak baku, misalnya kita cuma mau memperkirakan luas dari suatu benda. Misalnya saat tadi kita mau membungkus kado, nah itu bisa menggunakan satuan yang tidak baku. Misalnya ini nih, kadonya apa itu? Tempat pensil. Nah, diukurnya dengan cara satuan tidak baku, diginiin aja, diginiin, terus ininya dibalikin lagi. Nah, berarti segini kan? Nah, berarti di fotonya segini gitu, baru dibungkus. Tuh, jadi terbungkus semua, nggak kayak kejadian yang tadi di awal yang video ya. Nah, sampai situ paham Haskil? Paham. Semuanya paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, hari ini Ibu sangat senang sekali karena anak-anak bisa menyimak pembelajaran secara aktif dan efektif. Oke nih, kalau dari anak-anak sendiri, apakah pembelajarannya seru nggak? Seru. Seru? Seru. Oke, kalau gitu, apa aja nih yang tadi udah kita pelajari? Satuan baku, terus satuan tidak baku, terus iya, panjang. Ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang sudah disepakati oleh semua orang, seperti sentimeter, meter, dan sebagainya. Kalau satuan tidak baku itu sesuai dengan benda yang ada di sekitar kita. Oke, kalau sudah paham semua, kita akan mengadakan evaluasi dengan cara games. Mau? Mau. Ya, oke. Kita main games dulu. Gamesnya ini. Oke, silakan satu orang maju ke depan, pilih kotak yang nomor berapa? Maju. Anak-anak ukur sesuatu benda apapun yang mau anak-anak ukurnya menggunakan satuan baku dan tidak baku. Kemudian setelah itu hasilnya seperti tadi ditulis di buku tulis, oke? Oke, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita kasih tepuk pujuk dulu untuk kita semua. G-O-D-J-O-B. Pujuk, 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 pujuk. Oke, anak-anak, sebelum pulang kita rapikan dulu alat-alat belajarnya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan syukur kepada Allah karena telah melancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Kak untuk memimpin doa. Istiadat. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak sehari-hari ya. Amin. Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.